华天都也有自己形成了法境。啊，这里好可怕呀！依旧是这潮湿幽暗的。这个血晶却是炼制丹药的。Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Dan akhirnya penantian ditunggu-tunggu Immortality Season 3 telah keluar guys. Pasti penikmat dari Tongwa ini sudah menunggunya sejak lama ya. Tetapi menurut Mimin, Tongwa 1 ini termasuk paling tercepat untuk keluar season terbarunya. Dan untuk season 3 ini mendapati episode tetap saja ya 12 episode juga. Walaupun sedikit, setidaknya untuk season terbaru keluarnya itu sangatlah cepat. Itu tidak menjadi masalah guys. Dan kita akan bertemu lagi dengan Fang Han dan juga Fang Qingxue. Sebenarnya ya Mimin lupa-lupa ingat dengan namanya. Jika memang kalian lupa nama-namanya, bolehlah kalian tonton dulu untuk part-part sebelumnya ataupun di playlist yang telah Mimin siapin ya. Jadi sebelum itu kita review dulu nih untuk part sebelumnya ataupun season 2-nya agar kalian tidak lupa. Ya sebenarnya Mimin lupa-lupa ingat juga ya, kalau salah tolong dikoreksi. Sebab skrip alur cerita Mimin untuk Immortality sudah tidak ada ataupun sudah kehapus. Yang Mimin ingat, Fang Han ini telah menerima tantangan untuk melawan dari seniornya sendiri, yaitu Hua Tiantu ya. Dan dia pun diberikan waktu selama 3 tahun agar dirinya menjadi lebih kuat. Naga Yan juga berjanji kepadanya untuk membantu Fang Han untuk menjadi lebih kuat agar bisa mengalahkan Hua Tiantu guys. Yang pastinya untuk season 3 ini kita akan melihat Fang Han benar-benar berpetualang keluar dari sektenya sendiri ya. Oke lah kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah perjanjian tersebut juga, Fang Han diminta oleh Fang Qingxue kalau dia ini sebisa mungkin memperlambat kultivasinya karena perkembangan dia ini sangat cepat daripada biasanya. Faktanya, ketika dia melarikan diri dari altar Dewa Iblis, Qingxue sendiri sudah menebak semua rahasia yang berada di dalam tubuhnya Fang Han. Dan dia telah melihat ada gambaran memberkati dunia bawah pada dirinya. Intinya kalau Fang Han ini akan menjadi salah satu orang paling tertinggi di dunia bawah atau sebut saja dunia iblis. Tetapi Qingxue berjanji kepadanya kalau dia ini tidak akan peduli dengan hidupnya ya. Sisanya tergantung kepada dirinya. Dia hanya akan memberikan beberapa saran kepadanya. Karena setiap masing-masing kultivator ini memiliki petualangannya sendiri dalam keabadian dia ataupun menjadi lebih kuat. Dan dia sedikit memberikan fakta, 10 tahun untuk perjanjian dia dengan Hua Tiantu. Sebenarnya itu masih belum cukup untuk mengalahkannya. Jadi dia harus mencari beberapa sumber kekuatan yang membuat dirinya menjadi lebih kuat lagi. Dan dia menyarankan untuk pergi ke ibu kota Hua Tian. Karena juga sebelumnya Hua Tiantu itu berada di sana dan dia tidak sengaja memasuki salah satu gua yang dia memperoleh sepotong sutra Tao dari Dewa Abadi Panwu kuno. Maka dengan begitu dia berhasil mempraktekkan kekuatan begitu magis dan juga menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Bisa dikatakan menurut Fang Qingxue, kultivasi dari Hua Tiantu ini lebih cepat daripada Fang Han sendiri. Dan sekarang juga Hua Tiantu akan memasuki dunia rahasia keabadian. Lantas Qingxue juga kembali menanyakan, apakah dengan informasi seperti ini Fang Han tetap yakin untuk bisa menang dalam 10 tahun mendatang? Sebetulnya menurut Qingxue dia meragukan dan perjanjian ini sangatlah tidak masuk akal untuk Fang Han ya. Atau sebut saja sebagai hal yang mustahil. Tetapi Fang Han langsung membalasnya, untuk memperbaiki martabatnya, dia harus melakukan semua ini. Dan dia tidak begitu peduli kalau nantinya dia akan mengalami beberapa bencana hidup dan mati yang akan terus menghampiri dirinya. Karena sebetulnya dia sudah menemukan jawabannya, yaitu lebih baik mati dalam perjalanan mengejar kekuatan dan martabat daripada hidup tetapi dirinya selalu diintimidasi. Mendengar itu, Qingxue tidak begitu mempermasalahkannya karena dia tahu Fang Han pasti akan menjawab seperti ini. Tetapi lagi dan lagi dia menasihati serta menyarankan kalau menjadi kultivator itu sama saja menentang sebuah surga. Dan sebentar lagi juga akan ada terjadinya perang antara makhluk abadi dan juga iblis akan segera dimulai.
Baru ingat ya, kasus seperti ini dari season 1 belum sama sekali terjadi guys. Jing Shui juga percaya dengan ucapan dari Fang Han. Setiap krisis pasti ada yang namanya peluang untuk memasuki celah kecil. Mungkin saja dengan celah kecil itu ataupun peluang kecil seperti itu bisa mengeluarkan sebuah peluang yang begitu besar untuk masa depan mendatang ya. Dan Fang Han membalasnya, dalam waktu 10 tahun ke depan, dirinya akan tetap menerima perjanjian untuk melawan pertarungan hidup dan mati dengan Hua Tiantu. Jing Shui juga tidak begitu mempedulikannya. Dia pun membahas tentang hadiah jika dia berhasil memenangkan pertarungan hidup dan mati. Maka pemimpin sekte akan memberikan hadiah, yaitu pil Yin dan Yang Wansu. Sebagaimana mereka mengetahui kalau pil tersebut dapat mempercepat dirinya menerobos ke dunia rahasia kesaktian. Dan dia juga menambahkan untuk pertarungan hidup dan mati itu berada di benteng Sanhe, di mana benteng ini adalah langkah pertama dari perjanjian 10 tahun dari Fang Han. Dan dia sebagai kakak seniornya meminta kepada Fang Han menggunakan seluruh kekuatannya untuk membungkam orang-orang yang meremehkan dia di benteng Sanhe. Mendengar itu, Fang Han merasa didukung oleh Jing Shui dan berterima kasih kepadanya, serta dia juga akan memenuhi ekspektasi tinggi dari Jing Shui. Lalu mereka berdua pun berpisah. Sedangkan untuk di Akademi Yunhua, seperti biasa, tetua Jialan selalu memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Contohnya seperti kebajikan, kebijakan, dan juga perbuatan kebaikan. Ditambah tentang ilmu kultivasi guys. Sedangkan untuk Fang Han sendiri, dia bertemu dengan Naga Yan dengan menanyakan apa yang berada di depannya ini. Naga Yan memberitahu ini adalah cara dia untuk menggunakan metode rahasia Huang Quan. Dan sekarang dia mencoba untuk menggabungkannya dengan pedang terbang menjadi satu. Dengan harapan, dengan penggabungan tersebut akan menjadi boneka pedang iblis dan bisa digunakan untuk berlatih nantinya. Maksud dari boneka iblis itu adalah boneka yang berada di season 1 ketika Fang Han mendaftar menjadi murid. Tetapi di sini Naga Yan memberitahunya kalau boneka pedang dirinya ini lebih jauh kuat daripada sebelum-sebelumnya. Karena boneka ini terbuat dari tulang-tulang sura ataupun tulang iblis. Naga Yan juga menambahkan ini bukan hanya untuk berlatih saja, melainkan bisa membantu dia dalam bertarung melawan musuhnya. Mendengar itu, Fang Han sangatlah senang bisa diajak berlatih dan juga bisa diajak untuk bertarung melawan musuhnya. Baginya ini adalah kemajuan kultivasi yang begitu lebih cepat. Naga Yan kembali menyarankan sekarang ini dia benar-benar begitu damai dan sangatlah mentok dalam hal kultivasi di dalam sektenya. Dia berniat untuk membawa Fang Han ke dunia bawah tanah untuk mencari pengalaman yang lebih mendalam. Karena baginya di dunia bawah itu, dia bukan hanya mendapat menyerap monster, tetapi dia juga dapat membuat ramuan. Serta dia juga dapat memilih batu giok Dharma Sutra yang akan membuat dia menjadi lebih kuat lagi. Di mana batu giok tersebut merupakan peninggalan perang zaman dahulu ya. Dengan adanya batu giok tersebut, bukan hanya untuk bisa memurnikan senjata spiritual lebih kuat, melainkan juga dapat membantu latihan spiritual dari Fang Han. Bagi Naga Yan, ini sungguhlah luar biasa dan juga berharga. Sangat disayangkan jika Fang Han tidak mendapatkannya ya. Mendengar itu, Fang Han pun sepakat untuk diajak pergi ke dalam dunia bawah. Wow, saatnya petualangan. Setelah kelasnya bubar, Fang Han pun langsung bergegas pergi menuju ke alam dunia bawah. Tetapi sebelum itu, dia pun kembali bertemu dengan salah satu tunangannya, yaitu Fang Qingwei. Dan di sampingnya adalah senior dalam peringkat 3 yang bernama Yi Nantian. Tetapi Fang Han sama sekali tidak begitu peduli. Walaupun sudah diperkenalkan oleh Fang Qingwei, Yi Nantian yang begitu kesal karena dirinya tidak diingat sama sekali, bahkan tidak dikenali oleh Fang Han. Dan dia pun mencoba untuk menyinggungnya, padahal di medan perang iblis sebelumnya, dirinya benar-benar sangatlah dipermalukan. Dan juga Nantian ini salah satu orang yang selalu mencoba untuk menghukum Fang Han ya, karena keberadaannya untuk melindungi Fang Qingwei. Ya sebenarnya dia juga sangatlah menyukai Fang Qingwei guys.
Namun, Fang Han tidak begitu peduli dengan semua ini. Apalagi status dia sebagai senior peringkat 3 tidak begitu dipedulikan oleh Fang Han, guys. Dan dia mengungkapkan untuk peringkat ketiga dalam daftar Sanhe akan dia rebut secepat mungkin. Jadi dia menyarankan kepada Nantien untuk berhati-hati kalau posisinya akanlah direbut ya. Tetapi Nantien tidak begitu mempedulikannya juga, saling-saling tidak peduli ya. Baginya Fang Han itu hanyalah membual. Dan jika dia memang mempunyai kemampuan, maka tinggal buktikan saja. Dia masih bersikap tenang di hadapan Fang Qingwei. Dia juga memberikan iming-iming kepada Fang Qingwei, di mana dirinya ini akan diberikan senjata spiritual agar dirinya juga bisa mendaftar dalam peringkat surgawi di dalam sekte. Mendengar itu, Fang Qingwei pun sangatlah senang dan langsung pergi dari sana karena dia disuruh untuk beristirahat terlebih dahulu. Setelah kepergian dari Fang Qingwei, raut wajah dari Nantien benar-benar berubah drastis. Dia pun langsung memanggil dua bawahannya. Yang kurus ini bernama Muming, sedangkan yang gemuk kita panggil saja sebagai Pat Kai karena mukanya mirip dengan siluman babi. Dan Nantien meminta kepada mereka berdua mengawasi Fang Han setiap hari karena dia ingin tahu apa yang dia lakukan untuk hari ini juga. Jika memang ada yang mencurigakan dari Fang Han, maka laporkan dia segera mungkin. Dan mereka berdua juga diberikan 40 pil Qingyuan. Ditambah, jika mereka berhasil menemukan kelainan dari Fang Han, maka mereka berdua juga akan mendapatkan senjata spiritual dari puncak Wanhuo miliknya. Sedangkan untuk Fang Han sendiri, dia akhirnya berada di dunia bawah ya. Sebelum dia benar-benar memasukinya, Peri Lao ataupun si bango terbangnya ini memintanya untuk selalu waspada dan berhati-hati. Karena dunia bawah ini lebih menakutkan dan juga lebih kejam daripada apa yang dipikirkan oleh Fang Han. Lalu Fang Han pun langsung memasuki sebuah gerbang yang bertuliskan neraka. Waduh, Nagayan juga keluar langsung nostalgia dengan ribuan tahun yang lalu ya. Karena tempatnya masih sama dan baunya juga masih lembab dan begitu gelap. Sembari berjalan, Nagayan memberitahu semua tentang dunia bawah tanah ini. Kalau aturan untuk bertahan hidup di dunia bawah itu lebih kejam dan lebih menakutkan. Lalu mereka pun dihadapkan dengan sebuah gerbang yang begitu kecil, bahkan bukan sebuah gerbang melainkan celah kecil ya. Awalnya Fang Han begitu ragu untuk memasukinya, tetapi Nagayan langsung angguk-angguk yang membuat Fang Han langsung berani dan memasuki celah kecil tersebut. Setelah melewati celah kecil tersebut, ternyata ini barulah awalannya. Mereka berdua langsung dihadapkan dengan beberapa serigala yang siap memangsanya kapanpun. Lantas, Fang Han pun langsung mengeluarkan boneka iblisnya. Di sana, dia dapat mengendalikannya dengan begitu mudah. Beberapa serigala pun langsunglah dihabisi dengan begitu mudah juga. Waduh, enak kali bang. Udah kayak Jauhead dia ya. Untuk Nagayan sendiri, dia merasa perkembangan dari serigala ini dari ribuan tahun sungguhlah berbeda ya. Kali ini serigala tersebut benar-benar menjadi lebih kuat dan juga lebih besar daripada sebelumnya. Tetapi ini juga akan membuat dia mendapati bahan yang begitu bagus untuk memurnikan ramuan. Karena kita harus ingat, Nagayan ini bisa menyerap beberapa jiwa, dan jiwa tersebut bisa dijadikan beberapa ramuan serta energi untuk dirinya ya. Namun siapa sangka, setelah Fang Han menghabisi banyak sekali serigala di sana, serigala-serigala tersebut tidak ada habisnya sama sekali. Tetapi ini juga menjadi sebuah keberuntungan bagi Nagayan. Dia meminta kepada Fang Han untuk cepat kumpulkan kristal darah dari kepala serigala tersebut. Dan jika dia telah selesai menghabisi semua serigala di sini, dia akan memberikannya senjata ajaib. Mendengar itu, Fang Han pun langsung bersemangat dan langsung menerjang ke arah para kawanan serigala.
Sehingga pertarungan Fang Han melawan kawanan Serigala Darah pun telah dimulai. Ini anggapannya seperti Jawhead melawan Roger ya. Dan lagi-lagi bersambung. Dan bagi yang belum mengerti, untuk season 3 ini, sebenarnya Fang Han akan berpetualang dengan begitu jauhnya dari sektenya sendiri. Ya sudah pasti untuk memenuhi perjanjian 10 tahun tersebut ya. Pada intinya, season 3 ini, kita hanya melihat Fang Han berproses untuk menjadi lebih kuat lagi, bukan melihat pertarungan dia melawan Hua Tiantu. Dan untuk season 3 ini juga, kita akan melihat sosok yang sangat dicintai oleh Fang Han, bukan Hong Yi, melainkan heroin keduanya. Kalau heroin pertamanya kan adalah Hong Yi sendiri guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 华天都也有自己。形成了法境，啊，这里好可怕呀！依旧是这潮湿幽暗的。这个血尖，却是炼制丹药的。